Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ais Nur Muslimah. Di sini kita akan belajar tentang kimia. Oh iya, sebelum kita memasuki ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar materi kali ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Agar kita lebih semangat lagi di pembelajaran kali ini, mari kita jargon dulu yuk. Jargonnya gini, kenali dunia dengan kimia. Gitu ya, oke? Ibu hitung dari 1, 2, 3. Kenali dunia dengan kimia. Oke, kita masuk ke materi, yaitu kita akan membahas tentang apa sih? Oh iya, karena materi minggu lalu kita belajar tentang termokimia, yaitu ada kalorimeter, energi ikat, dan reaksi endoterm dan eksoterm. Hari ini, pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang materi. Kita akan belajar tentang materi, yaitu laju reaksi. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membacakan kompetisi dasar. Kompetisi dasar yang harus dicapai yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Yang kedua, menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menganalisis pengertian laju reaksi melalui penjelasan guru dengan cermat. Yang kedua adalah siswa dapat menguraikan pengukuran laju reaksi melalui penjelasan guru dengan tepat. Dan untuk yang ketiga, siswa dapat mengaitkan laju reaksi dengan teori tumbukan melalui kegiatan demonstrasi dengan tepat. Untuk yang selanjutnya, oh iya, apa sih pengertian laju reaksi itu? Mari kita bahas. Pengertian laju reaksi adalah cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi zat yang terlibat dalam reaksi setiap satuan waktu. Semakin lama suatu reaksi berlangsung, maka konsentrasi reaksi akan semakin berkurang. Sedangkan hasil reaksi semakin lama akan semakin bertambah. Ingat ya, laju reaksi itu konsentrasi reaksi akan semakin berkurang, sedangkan hasil reaksi akan semakin lama akan semakin bertambah. Yang selanjutnya, mari kita perhatikan gambar grafik berikut. Di sini dapat dilihat bahwa ada grafik hubungan antara perubahan konsentrasi terhadap waktu. Gimana sih hubungan antara perubahan konsentrasi terhadap waktu? Begitu kan? Mari kita bahas. Pada awal reaksi, reaktan dalam keadaan maksimum dan produk dalam keadaan minimum. Oke ya, setelah reaksi berlangsung, jadi produk akan semakin banyak terbentuk dan reaktan akan semakin berkurang. Jadi setelah reaksi berlangsung, produk akan banyak terbentuk dan reaktan akan semakin berkurang. Begitu ya, bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya, oke, kita lanjut ya. Untuk yang lanjutnya itu ada hubungan laju reaksi dan koefisien reaksi. Mari kita bahas. Laju reaksi suatu zat itu laju reaksi suatu zat itu berbanding lurus dengan perbandingan koefisien suatu zat. Mari kita lihat reaksi berikut. Untuk reaksi Pa plus Hb menjadi Rc plus Sd. Di sini dapat dinyatakan laju reaksinya sebagai berikut, yaitu min delta konsentrasi A dibagi dengan delta T. Kemudian min delta konsentrasi B dibagi delta T dan delta konsentrasi C dibagi delta T, dan untuk yang D itu delta konsentrasi D dibagi dengan delta T.
Oke, selanjutnya adalah persamaan laju reaksi dan order reaksi. Pertama yang kita bahas adalah persamaan laju reaksi. Bagaimana sih persamaan laju reaksi? Persamaan laju reaksi itu dapat ditulis sebagai konsentrasi awal setiap zat. Jadi dipangkatkan order reaksinya. Jadi persamaan laju reaksi itu dipangkatkan order reaksinya. Contohnya kita lihat persamaan kimia. Pa plus Hb menjadi Rc plus Sd. Kemudian dapat kita lihat bahwa persamaan laju reaksi bisa kita tulis V sama dengan K konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Dengan keterangan berikut, untuk V sama dengan laju reaksi, untuk konsentrasi A sama dengan konsentrasi ZA, konsentrasi B sama dengan konsentrasi ZB, K sama dengan konstanta laju reaksi, X sama dengan order reaksi terhadap zat A, dan Y sama dengan order reaksi terhadap zat B. Oke, mari kita bahas yang selanjutnya, yaitu order reaksi. Order reaksi menyatakan hubungan antara perubahan konsentrasi reaksi dengan perubahan laju reaksi. Order reaksi tidak sama dengan koefisien, dan order reaksi hanya dapat ditentukan melalui percobaan. Ingat, order reaksi itu tidak sama dengan koefisien. Mari kita lanjut. Di sini order reaksi dibagi menjadi 3, yaitu order reaksi 0, reaksi order 0, reaksi order 1, dan reaksi order 2. Yang kita bahas pertama adalah reaksi order 0. Reaksi order 0 itu bagaimana sih, Bu? Gini, ketika laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi, maka reaksi kimia tersebut dinyatakan memiliki order 0. Jadi, singkatnya, reaksi order 0 itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Contohnya ada reaksi 2NH3. 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Untuk persamaan lajunya itu dapat dinyatakan R sama dengan K dikali konsentrasi NH3 pangkat 0. Seperti itu ya. Berikut. Oke, mari kita perhatikan gambar grafik berikut. Gambar grafik berikut adalah contoh reaksi order 0. Jadi, di situ ada laju reaksi dan konsentrasi. Jadi, untuk reaksi order 0 itu garisnya sejajar dengan konsentrasi A. Yang selanjutnya adalah reaksi order 1. Bagaimana sih, Bu, reaksi order 1? Begitu kan? Oke, ketika besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi, maka reaksi kimia tersebut dikatakan memiliki order 1. Jadi, pada order 1 ini laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Mari kita simak contohnya. Contohnya adalah 2CO2 menjadi 2CO plus O2 atau oksigen. Di sini dapat dilihat persamaan lajunya yang dinyatakan sebagai R sama dengan K dikali konsentrasi CO2. Untuk kimia, kenapa sih pangkatnya kok tidak ditulis, Bu? Yang satu, karena dalam kimia pangkat 1 itu bisa ditulis, bisa tidak. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah perhatikan grafik reaksi order 1 ini. Jadi, untuk yang reaksi order 0 itu kan sejajar dengan konsentrasi A. Untuk yang grafik order 1 ini bentuknya seperti sudut 45 derajat. Oke, karena kan tadi laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi. Seperti itu ya.
Untuk yang selanjutnya adalah reaksi orde 2. Bagaimana sih Bu reaksi orde 2 itu? Jadi, ketika besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksi, maka reaksi kimia tersebut dikatakan memiliki orde 2. Jadi, singkatnya orde 2 itu memiliki pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksi. Langsung kita simak saja contohnya, yaitu contohnya 2Hi menjadi H2 plus I2. Nah, persamaan lajunya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu R sama dengan K dikali konsentrasi Hi dipangkatkan 2. Seperti itu ya. Untuk grafik reaksi orde 2 ini dapat dilihat, yaitu sama seperti reaksi orde 1, namun untuk reaksi orde 2 ini melengkung ke atas. Karena kan tadi pangkat 2 ya, konsentrasinya itu dipangkatkan 2. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya adalah teori tumbukan. Apa sih Bu teori tumbukan itu? Jadi, reaksi kimia terjadi akibat tumbukan antara molekul-molekul. Laju reaksi berbanding lurus dengan laju tumbukan efektif partikel dalam setiap detik. Laju tumbukan yang efektif adalah proses tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia. Jadi, tidak semua tumbukan itu merupakan tumbukan yang efektif. Agar terjadi reaksi kimia secara efektif, setiap partikel harus memiliki energi kinetik minimum. Energi kinetik minimum yang diperlukan oleh partikel bereaksi agar dapat membentuk kompleks teraktivasi itu disebut dengan energi aktivasi atau EA. Bisa dimengerti ya teman-teman? Untuk yang selanjutnya, mari kita simak contoh berikut, yaitu reaksi 2NO ditambah 2H2 menjadi N2 plus H2H2O. Kita perhatikan gambar berikut. Jadi, berdasarkan gambar, nilai delta H untuk reaksi di atas adalah positif. Mengapa sih kok positif, Bu? Karena energi hasil reaksi lebih tinggi dari pereaksi atau endoterm. Kemudian, contoh yang selanjutnya itu jika reaksinya dibalik, yaitu menjadi 2H2O plus N2 menjadi 2H2 plus 2NO, maka delta H untuk reaksinya adalah negatif atau eksoterm. Karena apa? Karena energi hasil reaksi itu lebih rendah dari energi reaksi. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini ada 4. Kita bahas yang pertama, yaitu konsentrasi. Konsentrasi. Larutan yang pekat itu memiliki konsentrasi yang besar. Molekul-molekul dalam larutan pekat itu berjumlah lebih banyak dan susunannya lebih rapat, sehingga lebih sering bertumbukan. Hal ini mengakibatkan tumbukan yang terjadi itu lebih banyak. Selanjutnya adalah luas permukaan. Suatu padatan berbentuk serbuk halus itu memiliki luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar daripada padatan berbentuk lempeng atau butiran. Jadi, semakin luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Kemudian, faktor yang ketiga itu ada suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, molekul bergerak lebih cepat, sehingga energi kinetiknya bertambah. Peningkatan energi kinetik molekul menyebabkan lebih banyak tumbukan. Jadi pada suhu ini, ketika suhu lebih tinggi, maka molekul yang bergerak itu semakin cepat. Sebaliknya, jika suhu lebih rendah, maka
molekulnya itu bergerak sangat lambat. Yang selanjutnya adalah katalis. Katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi, sehingga kompleks teraktivasi itu lebih mudah terbentuk. Adapun zat yang menghambat atau memperlambat laju reaksi, yaitu yang dinamakan inhibitor atau katalis negatif. Selanjutnya, mari kita bahas penerapan konsep laju reaksi. Jadi penerapan yang pertama yaitu penggunaan katalis dalam industri. Penggunaan katalis itu membuat reaksi kimia menjadi lebih cepat, meningkatkan hasil produksi. Mohon maaf. Mari kita ulang kembali ya. Penggunaan katalis dalam industri. Penggunaan katalis membuat reaksi kimia menjadi lebih cepat, yaitu meningkatkan hasil produksi dan menghemat biaya produksi. Kemudian yang selanjutnya itu industri pembuatan amonia. Contohnya, amonia disintesiskan dari gas N2 dan gas H2 dengan reaksi berikut. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Kemudian, katalis yang digunakan adalah logam besi yang merupakan katalis heterogen. Katalis dapat dibuat lebih aktif dengan menambahkan aluminium oksida dan kalium oksida. Selanjutnya, itu adalah industri pembuatan asam sulfat. Asam sulfat atau H2SO4 dibuat dari gas belerang trioksida atau SO3. Pembuatan gas SO3 dilakukan dengan mereaksikan gas SO2 dan O2 menurut reaksi berikut. Reaksinya adalah 2SO2 plus O2 menjadi SO3. Kemudian katalis yang digunakan adalah vanadium pentaoksida atau F2O5. Kemudian itu ada contoh yang selanjutnya itu industri roti. Ya, proses pembuatan roti menggunakan katalis itu merupakan enzim zimase. Jadi katalis yang digunakan dalam pembuatan roti itu adalah enzim zimase. Penambahan enzim zimase ini dilakukan pada proses peragian atau pengembangan roti. Mari kita bahas. Ragi ditambahkan ke dalam adonan sehingga glukosa dalam adonan itu terurai menjadi etil alkohol dan karbon dioksida. Lebih jelasnya mari kita simak reaksi berikut. C6H12O6 ditambahkan enzim zimase sebagai katalis sehingga menghasilkan 2C2H5OH plus 2CO2. CO2 itu berfungsi untuk mengembangkan adonan roti. Jadi, rongga kecil pada roti itu merupakan bukti terjadinya adanya gelombang CO2 pada saat peragian. Yang selanjutnya yaitu penyimpanan bahan kimia. Ada bahan kimia beracun. Bahan kimia beracun harus disimpan dalam ruangan yang sejuk, memiliki sirkulasi udara yang baik serta jauh dari bahaya kebakaran. Kemudian bahan kimia beracun harus dipisahkan dari bahan-bahan incompatible. Selain itu, bahan-bahan kimia beracun juga harus disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari berlangsung. Oke, selanjutnya yaitu bahan kimia mudah terbakar. Dalam penyimpanan bahan kimia mudah terbakar harus diperhatikan diperhatikan beberapa seperti berikut, yaitu yang pertama disimpan pada tempat yang cukup dingin untuk mencegah munculnya nyala api. Yang kedua, tempat penyimpanan mempunyai peredaran hawa yang cukup. Yang ketiga, lokasi penyimpanan harus terpisah dari bahan oksidator kuat. Kenapa harus terpisah dari oksidator kuat? Agar bahan kimia itu tidak mudah meledak.
Oke, untuk yang keempat itu tersedia alat-alat pemadam api yang mudah dicapai. Karena jika terjadi kebakaran, maka kita bisa memadamkan apinya dengan cepat. Kemudian nomor 5 itu dilengkapi dengan alat pendeteksi asap atau api otomatis. Yang selanjutnya, bahan kimia mudah meledak. Ruangan untuk menyimpan bahan kimia mudah meledak itu harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama adalah bangunan harus kokoh dan tahan api. Yang kedua, lantai terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan loncatan api. Yang ketiga, memiliki sirkulasi udara yang baik, bebas dari kelembapan, serta tetap terkunci meski tidak digunakan. Yang keempat, penerapan ruangan harus menggunakan penerapan alam atau dari luar. Yang kelima, penyimpanan tidak boleh dilakukan di dekat bangunan yang terdapat oli, lemak, bensin, dan bahan sisa yang mudah terbakar. Selanjutnya, mari kita bahas contoh soal. Di sini ada soal. Dalam suatu praktikum kimia terjadi reaksi sebagai berikut, yaitu 2N2O5 menjadi 4NO2 plus O2. Setelah reaksi berlangsung selama 10 detik, diketahui bahwa N2O5 itu berkurang dari 2 mol per liter menjadi 0,5 mol per liter. Di sini yang ditanyakan berapa laju reaksi berkurangnya N2O5. Oke, mari kita bahas. Oke, dalam soal itu diketahui konsentrasi pertama N2O5 yaitu sebesar 2 mol per liter. Untuk konsentrasi N2O5 yang kedua itu adalah 0,5 mol per liter, dan untuk waktunya atau T-nya itu ada 10 sekon. Yang ditanyakan berapa laju reaksi berkurangnya N2O5? Mari kita bahas. Jawabnya Rn2O5 sama dengan, kita tulis rumusnya dulu, min delta konsentrasi M dibagi delta T sama dengan delta konsentrasi N2O5 dibagi delta T atau jumlah waktunya. Selanjutnya, untuk mencari delta N2O5 ini dapat kita ketahui yaitu hanya dengan mengurangi konsentrasi N2O5 yang pertama dikurangi konsentrasi N2O5 yang kedua, yaitu min 2 mol per liter dikurangi 0,5 mol per liter. Kemudian dibagi delta T-nya, yaitu delta T-nya berapa? Yaitu 10 sekon. Ya. Dan kemudian dihasilkan atau diketahui R dari N2O5-nya, yaitu sebesar min 0,15 mol dikali sekon min 1. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk kesimpulannya adalah laju reaksi adalah cepat lambatnya suatu reaksi kimia, dan kemudian dalam laju reaksi terdapat hubungan laju reaksi dan koefisien reaksi, persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Kemudian dalam laju reaksi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, antara lain yang pertama ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Bisa dipahami ya teman-teman untuk materi laju kimia pada pembelajaran kali ini. Jika ada yang belum ditanyakan atau jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian pembelajaran kimia pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.